Peredaran minuman keras ilegal jenis oplosan semakin mengkhawatirkan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan minuman beralkohol legal, miras oplosan menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, di balik harga terjangkau, tersembunyi bahaya mematikan yang telah menelan banyak korban jiwa. Beberapa tahun terakhir, kasus kematian akibat miras oplosan terus bermunculan. Pada awal 2024 di Kabupaten Bandung, tercatat 26 orang tewas usai pesta miras oplosan. Sementara di Yogyakarta, pada September 2023, sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat mengonsumsi miras oplosan yang didapat dari penjual ilegal. Jumlah korban jiwa akibat miras oplosan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, 2020 sebanyak 74 orang, 2021 sebanyak 88 orang, 2022 sebanyak 95 orang, 2023 sebanyak 112 orang, 2024 sebanyak 129 orang. Minuman keras oplosan biasanya merupakan campuran alkohol industri metanol dengan bahan-bahan berbahaya lain seperti obat nyamuk cair, minuman energi, air aki, hingga pewarna tekstil. Bahan-bahan ini tidak layak konsumsi dan dapat menyebabkan keracunan akut, kerusakan organ, hingga kematian. Konsumen miras ilegal berasal dari berbagai kalangan, namun umumnya terbagi dalam beberapa kategori. Remaja dan pemuda yang terpengaruh lingkungan sosial atau geng dan mencari sensasi mabuk dengan biaya murah. Pekerja kelas bawah, terbatasnya daya beli membuat mereka memilih miras oplosan yang jauh lebih murah daripada produk legal. Pesta dan acara tradisional. Di beberapa daerah, miras tradisional disajikan dalam acara adat atau ritual budaya. Pecandu alkohol. Beberapa konsumen rutin membeli miras ilegal karena lebih terjangkau meski berisiko tinggi. Miras oplosan yang banyak beredar di masyarakat kandungannya tidak terukur dan seringkali mengandung metanol yang sangat beracun. Bukan hanya merusak organ tubuh, tapi bisa membutakan mata hingga menyebabkan kematian. Dalam praktiknya, banyak pasien yang datang ke IGD dalam keadaan keracunan berat dan tidak bisa tertolong. Ini menjadi masalah serius dalam dunia medis. Penelitian beberapa ahli kesehatan menyimpulkan penyakit-penyakit yang bisa muncul akibat mabuk minuman beralkohol berlebihan dalam jangka panjang diantaranya penyakit liver. Ketika dikonsumsi, alkohol akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian terkumpul di hati untuk dipecah dan dinetralkan agar dapat dibuang dari tubuh. Hanya saja, kemampuan hati dalam memproses alkohol sangat terbatas. Jika alkohol yang diminum lebih banyak dari yang bisa diolah oleh hati, maka kadar alkohol dalam darah akan meningkat. Akibat lain dari sering mabuk adalah gangguan detak jantung, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, mati mendadak karena gagal jantung, serta meningkatnya risiko terkena stroke dan penyakit jantung. Semakin sering Anda minum alkohol, semakin besar pula risiko terkena kanker dan meninggal akibat penyakit tersebut. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol dan juga dapat menyebabkan gangguan pada otak. Minuman alkohol dapat menurunkan kemampuan berpikir dan melemahkan daya ingat. Sebagian orang menganggap bahwa mabuk dapat membantu menenangkan pikiran, namun yang terjadi justru sebaliknya. Mengonsumsi minuman keras secara berlebihan justru dapat menyebabkan atau memperberat depresi. Ini menjadi masalah serius dalam dunia medis. Lemahnya dalam sistem pengawasan menyebabkan miras ilegal masih mudah ditemukan bahkan di warung-warung kecil. Razia bersifat sporadis dan hanya menyasar penjual eceran, bukan sindikat besar atau pabrik rumahan yang menjadi sumber utama. Perlunya kolaborasi antar instansi dan pemberdayaan masyarakat agar bisa ikut mengawasi lingkungan mereka. Tidak pernah mencoba dan tidak mengkonsumsi miras oplosan karena sangat berbahaya. Di dalamnya mengandung zat-zat yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh atau kalaupun ada jumlahnya sangat kecil ya, seperti metanol, spiritus, pemanis buatan, lalu juga pewarna tekstil, juga bahan untuk bensin
ya sampai untuk obat semprot nyamuk dan lain sebagainya, itu sangat tidak baik untuk diri kita, tubuh kita, yang bisa menyebabkan organ damage atau kematian organ, ya, kerusakan organ dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, dan juga kerusakannya bisa sampai ke seluler. Efeknya pun itu bisa akut, ya, jadi cepat sampai dengan kronis yang nantinya kita baru sadari sesudah kita mengkonsumsi beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Efek akutnya mual, muntah, kejang, tidak sadarkan diri, lalu juga bisa juga meracau, nyeri perut hebat, ya. Dan untuk gangguan organ itu di otak bisa ada gejala seperti hilang kesadaran, atau misalnya hilang memori, ya, kesulitan untuk mengingat, tidak sadarkan diri. Ke mata bisa kebutaan permanen total, ya, lalu juga bisa ke organ-organ dalam kita yang vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan juga hati, karena di situ organ yang untuk mendetoksifikasi ataupun membuang racun-racun di dalam tubuh kita, ya. Selain itu juga tentunya bisa gangguan-gangguan kejiwaan seperti halusinasi, ya, dan juga meracau, ya, seperti melihat ada sesuatu, mendengar sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat kita harus waspada bahwa ini adalah suatu hal yang tidak benar, tidak sehat, ya, banyak kandungan-kandungan yang berbahaya. Masyarakat tidak boleh mengkonsumsi miras oplosan, ya, karena itu tidak sesuai dan juga dapat mengganggu kesehatan kita, baik itu secara cepat maupun secara lambat, ya, dan bisa merusak seluruh organ di dalam tubuh kita. Pemerintah daerah untuk turun dan bertindak tegas untuk melakukan penutupan, penyegelan, dan lain-lain terhadap rumah-rumah, warung-warung yang ada di wilayah hukum kami, agar mereka tidak lagi menjual, mengedarkan miras terutama, ya.